Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Di video kali ini aku mau buat kue kekinian banget. Ini dia bolu pandan cookie crumb ala Dapur Naimah. Cara buatnya itu super simple, kita pakai metode all in one, jadi super cepet dan hasilnya itu lembut banget, langsung lumer pas dimakan. Kue ini juga super wangi ya, tampilannya cantik kontras gitu antara warna pandan dan cookie crumbnya. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama di sini sudah aku siapkan 8 butir telur. Gunakan telur yang fresh biar hasilnya itu bagus. Masukkan 20 gram tepung maizena, 30 gram susu bubuk, 150 gram gula pasir, 120 gram terigu protein sedang, 1 sendok makan pasta pandan, dan juga 15 gram atau 1 sendok makan cake emulsifier. Nah, di sini kita pakai metode all in one, jadi semua bahan kecuali margarin leleh dan cookie crumb itu dimasukkan dan dicampur jadi satu. Kita mixer aja, awali dengan kecepatan rendah dulu sampai terlihat cukup tercampur. Kalau udah cukup tercampur, kita naikkan kecepatannya sampai kecepatan paling tinggi. Ini kita naikkan kecepatan mixernya secara bertahap ya. Kita mixer aja masih dengan kecepatan tinggi sampai adonan menjadi kaku, kental, dan berjejak gitu. Ini aku mixer kurang lebih 8 menitan ya, sudah kental berjejak. Bisa kita matikan dulu mixernya. Nah, karena menurut aku warna pasta pandannya itu kurang, jadi aku tambahkan sedikit lagi ya. Berbarengan kita masukkan juga 200 gram margarin yang sudah kulelehkan sebelumnya dengan cara ditim. Margarin lelehnya ini dimasukkan pas udah suhu ruang atau hangat-hangat kuku ya. Lalu kita mixer kembali dengan kecepatan rendah aja, nggak usah terlalu lama, asal tercampur aja. Kalau udah cukup tercampur, bisa kita matikan mixernya dan terakhir kita masukkan cookie crumbnya. Ini kita hancurkan kasar aja biar hasilnya nanti saat dimakan masih ada tekstur kasar-kasar biskuitnya. Untuk cookie crumbnya di sini aku pakai Oreo ya, sengaja biar hasil warnanya itu nanti kontras bagus gitu. Ini kita campurkan aja dengan spatula sampai cukup tercampur. Dan oh iya, jangan lupa ini benar-benar pastikan margarin lelehnya itu udah tercampur dan tidak mengendap di dasar adonannya. Kalau udah benar-benar rata, ini tinggal kita tuangkan aja ke loyang. Untuk loyangnya aku pakai ukuran 22 x 22 cm dan sudah aku alasi juga dengan baking paper. Adonan kita bagi jadi 2 loyang, jadi hasil kuenya tuh bakal ditumpuk gitu, dilapis gitu ya. Ini kita bagi 2 adonan sama rata aja. Kalau udah, bisa kita hentak-hentakan loyangnya biar gelembung udara yang di dalam adonannya itu bisa keluar. Kalau udah, berarti adonan kuenya ini siap untuk dipanggang, tapi sebelumnya pastikan dulu oven sudah dipanaskan kurang lebih 7-10 menitan. Taruh loyang di rak bawah, atur suhu di antara 170 sampai 180 derajat Celcius. Kita gunakan api atas bawah dan panggang kurang lebih selama 25 sampai 30 menit atau sampai matang ya. Di sini aku panggang satu per satu, itu gak apa-apa banget kalau ngantri. Dan ini kita panggang masing-masing selama 30 menitan. Jadi total kita tunggu proses pemanggangannya itu kurang lebih 60 menitan ya.
Nah, ini udah matang, permukaannya udah kecoklatan, cantik banget ya, matangnya pas. Lalu bisa kita keluarkan aja kuenya ini dari oven. Ini dilanjutkan untuk pemanggangan loyang yang kedua, sama ya waktunya, kurang lebih 30 menitan atau sampai permukaannya itu kecoklatan. Dan kita tunggu dingin dulu kedua kuenya karena bakal kita kasih whipped cream di tengah lapisannya itu. Jadi kalau misalnya kita kasih whipped cream saat kuenya itu masih panas, otomatis bakal cepet mencair ya whipped creamnya. Masih panas-panas, tadi sisi-sisinya jangan lupa disisir dulu dan ini bisa kita keluarkan kedua kuenya dari loyang. Tunggu sebentar hingga kuenya itu dingin. Nah, saat kuenya udah dingin, bisa kita kasih aja whipped creamnya di salah satu permukaan kuenya. Ini kita kasih secara merata ya, sampai permukaannya tertutupi. Lalu whipped creamnya bisa kita ratakan. Kalau udah, tinggal kita tumpuk aja dengan kue yang lainnya. Nah, tekan-tekan sedikit. Kalau udah, ini tinggal kita potong aja bagian pinggirannya. Bisa dilihat ya, ini tuh hasilnya cantik banget, kontras gitu warnanya. Kita rapihkan bagian pinggirannya dan kuenya ini aku potong jadi 3 bagian sama rata ya. Di sini potong ukuran kuenya itu bisa bebas ya. Dan sampai di sini berarti kue bolu pandan cookie crumbnya itu udah jadi dan siap untuk disajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Bolu pandan cookie crumb ala dapur Naima. Bisa dilihat kan tadi tuh cara buatnya mudah banget. Hasilnya cantik, tampilannya bagus banget. Warna dari pasta pandannya itu kontras banget sama cookie crumbnya yang warnanya gelap. Menggunakan metode all in one, jadi bikinnya cepet dan super mudah. Hasil bolunya juga lembut banget, tapi masih ada tekstur kasar-kasar dari cookie crumbnya, itu enak banget. Dan pastinya ini tuh super wangi, apalagi ada whipped creamnya itu juga makin enak. Cocok banget ini untuk ide jualan, bisa dikemas aja menggunakan plastik OPP dan pastinya ini cocok buat sajian kalau ada acara-acara. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.